Ya, selamat pagi atau siang atau sore atau malam saya ucapkan kepada teman-teman penonton sekalian dan juga kepada Pak Anggit sebagai guru biologi SMA Tulisan Loyola. Jadi izinkan saya untuk hari ini akan membahas tentang alur kerjasama hipotalamus dan ginjal dalam membentuk urin yang mungkin oleh teman-teman penonton sekalian sebelumnya belum tahu atau ingin tahu nih tentang bagaimana alur kerja hipotalamus dan ginjal dalam membentuk urin, dan juga bagaimana sih urin yang kita hasilkan atau yang kita keluarkan ketika kita lagi pipis gitu, warnanya itu kadang bisa kuning pekat atau kuning jernih atau warna bening gitu. Jadi hari ini saya akan membahas itu semuanya dalam video ini. Jadi daripada teman-teman penasaran, oke, sebelum saya mulai bisa teman-teman klik tombol subscribe naik dulu dan juga klik like ya. Oke, jadi langsung saja saya mulai. Cepat ambil Neozep Forte. Oke, pertama-tama teman-teman harus tahu nih komposisi urin itu terdiri dari apa aja sih. Untuk membahas tentang komposisi urin ini, saya akan memanggil langsung teman saya yang bernama Uling. Jadi silakan teman saya yang bernama Uling. Halo semuanya, kenalin aku adalah Uling. Yeay. Oke, jadi aku adalah cairan sisa yang diekspresikan oleh ginjal dan dikeluarkan melalui saluran kemih. Oke, jadi sebelumnya kan saya ditelepon oleh teman saya yang bernama Matt untuk meminta saya membahas tentang komposisi urin nih dalam kondisi normal. Jadi apabila dalam kondisi normal, saya terdiri atas sebagian besar air. Selain itu ada juga urea, amonia, asam urat, kreatinin, asam sulfat, klorida, garam-garam terutama garam dapur, dan zat-zat yang berlebihan di dalam darat seperti vitamin C dan lain-lain. Nah, pasti teman-teman di sini mungkin belum tahu nih ya, bagaimana sih tok bisa ketika lagi melakukan kencing atau BA tadi itu tok warna urinnya bisa tetap kuning pekat atau kuning jernih gitu ya. Jadi langsung saja saya minta teman saya yang bernama hipotalamus untuk menjawab itu semua. Oke, halo hipotalamus. Oke, halo juga Uling. Terima kasih karena ada memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pembahasan. Oke, jadi pertama-tama kenalin, nama saya adalah hipotalamus. Oke, jadi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan yang teman-teman ingin tahu nih. Oke, jadi pertama kan tubuh kita memiliki sebuah kelenjar nih bernama kelenjar hipotalamus. Nah, hipotalamus sendiri berasal dari kata hipotalamus yang berasal dari bahasa Yunani. Berarti aku dari negara Yunani dong? Enggak sih. Oke, jadi kan dari bahasa Yunani nih, yaitu hipo dan talamus, yang memiliki pengertian untuk talamus sendiri adalah di bawah talamus. Talamus sendiri merupakan bagian dari otak yang memiliki fungsi nih untuk menyampaikan informasi sensori dan bekerja sebagai titik persepsi nyeri. Tahu kan teman-teman lagi di mana? Di otak ya, talamus itu. Oke, maka dari itu hipotalamus atau saya bisa dikatakan sebagai wilayah kecil yang mungkin ukurannya hanya seperti kacang almond, kecil banget, tetapi memiliki peran penting di tengah otak. Hipotalamus dapat menghasilkan hormon ADH, antidiuretik hormon, yang dapat berfungsi untuk mengatur tingkat reabsorpsi air pada nefron ginjal. Lalu, aku akan menjelaskan bagaimana aku dapat bekerja sama dengan ginjal teman saya dalam membentuk urin nih. Yuk tetap simak terus ya. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian utama nih, yaitu gimana sih kok warna urin kadang bisa berwarna kuning pekat, kadang bisa berwarna kuning jernih. Yuk bahas bersama-sama. Jadi dalam sistem ekskresi atau sistem pembuangan zat-zat sisa dalam makhluk hidup,
tadi kan kita sudah membahas nih tentang urin dan juga tentang hipotalamus. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana hipotalamus dan ginjal dapat bekerja sama dalam membentuk urin sesuai dengan volume urin yang dihasilkan. Yang pertama adalah kondisi di mana tamu mengalami dehidrasi, yaitu di mana kandungan air pada darah yang seharusnya apabila normal berada di sekitar 92%, namun dalam kondisi ini mengalami kekurangan kandungan air pada darah. Maka hal ini akan membuat konsentrasi darah tentunya akan meninggi lebih dari 300 mOSM per liter. Kondisi ini akan membuat hipotalamus menghasilkan hormon ADH dalam jumlah banyak. Lalu hormon ADH yang telah dihasilkan tadi akan beredar bersama darah menuju ginjal. Hal ini akan menyebabkan tingkat reabsorpsi air pada nefron menjadi tinggi. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna di mana terjadi transport pasif yang membuat air masih dapat diserap. Sehingga pada kondisi ini volume urin yang terbentuk sedikit, sehingga konsentrasi urin yang terbentuk akan tinggi atau pekat, dan menyebabkan warna urin yang terbentuk adalah kuning pekat. Sebab bisa dibilang kondisi dehidrasi terjadi karena kandungan air pada darah ataupun asupan cairan tubuh tidak dapat terpenuhi. Berikutnya adalah ketika kamu dalam kondisi overhidrasi, yaitu kondisi di mana kandungan air pada darah berlebihan. Itu akan menyebabkan konsentrasi darah rendah, yaitu kurang dari 300 mOSM per liter, sehingga hipotalamus akan memproduksi hormon ADH dalam jumlah sedikit. Hormon ADH akan beredar bersama darah menuju ginjal, sama seperti kondisi dalam dehidrasi. Namun bedanya dalam kondisi ini, tingkat reabsorpsi air pada nefron menjadi rendah, yang menyebabkan volume urin yang terbentuk banyak, sehingga konsentrasi urin yang terbentuk pun encer dan warna urin yang terbentuk pun menjadi kuning jernih. Nah, tadi kan kita sudah melihat nih tentang pembahasan dari alur kerjasama hipotalamus dan ginjal dalam membentuk urin. Sayangnya itu adalah akhir dari pembahasan tersebut. Jadi sebelum saya akhiri video ini, ada kesimpulan yang ingin saya ambil. Jadi berikut pembahasan dari saya mengenai alur kerjasama hipotalamus dan ginjal dalam membentuk urin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membahas video tentang alur kerjasama hipotalamus dan ginjal dalam membentuk urin. Terima kasih.